Nah, Saudara, Presiden Joko Widodo memastikan ada 8 dari 43 nama calon menteri yang diperiksa jejak rekamnya oleh KPK dan PPATK yang harus diganti karena diduga terlibat kasus korupsi. Desa Apridini akan melaporkannya secara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Desa, laporan Anda. Baik Retno Pinasti dan juga saudara, 2 hari pasca pelantikan, rupanya Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan siapa nama-nama menteri yang akan membantunya bersama juga dengan Yusuf Kala untuk menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan jika kita saksikan agenda sejak pagi hari tadi, usai mengadakan seremonial pindahan dari rumah dinas gubernur di Taman Suropati menuju ke Istana, juga didampingi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga sejumlah staf dari Balai Kota. Tadi pertemuan dilanjutkan dengan sejumlah perangkat keamanan, di antaranya ialah Kapolri, Panglima, dan juga Kepala BIN. Dan tadi kita juga sempat menyaksikan bahwasanya Joko Widodo dalam konferensi persnya juga sempat menyinggung perihal 8 nama di dalam calon-calon menterinya ini yang akhirnya dikembalikan oleh PPATK dan juga KPK atau direkomendasikan karena memperoleh rapot merah dan harus dicari penggantinya. Dan Jokowi menyatakan bahwasanya ia saat ini masih melakukan finalisasi dan berikut petikan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Ya, karena kemarin kan kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK. Dan ada 8 nama yang tidak diperbolehkan. Ya udah itu. Tidak bisa saya sebutkan. Berarti akan ada revisi. Hah? Ya iya dong, masa nggak diganti, terus yang ngisi siapa? Saudara menyoroti bagaimana seorang presiden mempersiapkan menteri-menterinya, agaknya memang gaya Joko Widodo kali ini agak sedikit berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Di mana 5 tahun lalu kita masih bisa melihat sejumlah deretan calon menteri ini berlalu lalang di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Namun hari ini atau hari-hari ini nampaknya memang sedikit tertutup. Hanya beberapa nama saja yang mulai muncul masuk ke dalam spekulasi menjadi menteri-menteri ataupun proyeksi-proyeksi menteri-menteri. Namun demikian kita belum dapat dengan jelas melihat siapa yang nantinya akan menduduki posisi apa. Dan untuk melihat bagaimana spekulasi kementerian yang nantinya akan dibentuk oleh Jokowi dan juga Yusuf Kala, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Siapa saja yang akan mengisi kabinet Jokowi JK hingga kini masih menjadi spekulasi. Hari ini Presiden memanggil Wakil Menteri Keuangan demisioner Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro ke Istana. Menurut Bambang, dirinya dipanggil untuk menjelaskan masalah pengelolaan keuangan negara dan kondisi APBN terakhir, bukan soal posisi menteri. Ya, tentunya Pak Presiden ingin tahu bagaimana kondisi APBN terakhir dan ke depan, ya, karena kan ya APBN kan anggarannya pemerintah, ya, jadi Presiden harus paham bagaimana kondisi terakhir. Ketua DPP Partai Nasdem dan mantan Sekjen Depdagri Siti Nurbaya Bakar juga datang ke Istana. Siti Nurbaya mengaku hanya berdiskusi seputar pekerjaannya saat menjadi Sekjen Depdagri. Bicara tentang pelayanan yang baik dalam kaitan dengan daerah. Jadi ya. Mengenai kabinet. Sebelumnya Selasa kemarin politisi Partai Hanura Yudi Krisnandi juga dipanggil Jokowi ke Istana. Yudi menyatakan kesiapannya bila ditunjuk menjadi menteri. Kalau misalnya beliau memberikan kepercayaan dan tanggung jawab pada posisi tertentu, kalau saya mengukur kemampuan saya ini bisa menjalankan tugas itu dengan baik dan saya menganggap itu bisa saya lakukan, ya tentu saya akan menerima tugas itu sebagai sebuah kehormatan. Nama lain yang dipanggil ke Istana adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Aditya Suara. Namun Mirza menolak berkomentar soal peluangnya masuk kabinet. Sementara itu, Wasekjen PKB membantah mundurnya Muhaimin Iskandar dari Bursa Menteri karena mendapat tanda merah dari KPK. PKB sudah menyiapkan kader lain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Muhaimin. KPK dan dari Istana sendiri kan itu sifatnya sangat tertutup, ya. Saya kira yang beredar berkenan dengan soal itu di publik itu baru spekulasi-spekulasi. Masyarakat sepertinya masih harus menunggu untuk mengetahui siapa saja yang akan menjadi Menteri Kabinet Jokowi JK. Sebab dari 43 nama yang diserahkan ke KPK dan PPATK, ada 8 nama yang diberi warna merah oleh KPK karena diduga terkait kasus korupsi.
Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Ya, Retno. Lalu bagaimana dengan rencana pengumuman kabinet? Apakah akan diumumkan hari ini atau mungkin batal diumumkan hari ini, hari lain begitu? Baik Retno dan juga saudara, rupanya ini kosakata secepat-cepatnya yang berulang kali disuarakan oleh Joko Widodo ini, secepat-cepatnya ini akhirnya memberikan makna yang cukup luas. Hingga saat ini kita semua masih belum dapat memastikan apakah pengumuman Kabinet Trisakti besutan Jokowi dan juga Yusuf Kala ini akan diumumkan pada malam hari ini. Namun demikian, sejumlah persiapan memang telah dilakukan oleh pasukan pengamanan Presiden, tepatnya di Dermaga 3, Pelabuhan Pelindo Tanjung Priok. Dan sejak kemarin memang screening area ini sudah mulai diberlakukan oleh Pas Pampres. Dan hari ini persiapan juga sudah mulai dilakukan untuk pengumuman yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada pukul 7 atau pukul 8 malam nanti. Namun demikian, kami mendengar informasi adanya tarik ulur antara Jokowi dan juga Yusuf Kala, di mana Yusuf Kala yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai wakil presiden justru mengusulkan untuk pengumuman kabinet ini dilakukan di Istana Kepresidenan dan tidak dilakukan di lokasi lain selain di Istana. Itu pun waktu yang dipilih oleh Yusuf Kala sendiri ini ialah tidak malam ini, artinya bisa esok atau lusa. Demikian sementara ini yang dapat kami laporkan dari Komplek Istana Kepresidenan. Kita nantikan bersama apakah hari ini ataukah esok hari, kita nantikan bersama. Demikian Retno yang dapat kami laporkan dari Istana Kepresidenan. Kembali ke Anda di studio. Baik, Desa, terima kasih untuk laporan langsung dari Istana Negara.